Ya pemirsa, kita coba akan bahas siapakah yang paling siap menghadapi debat Capres esok hari. Sudah hadir sejumlah narasumber kami, termasuk juga di studio Apa Kabar Indonesia Pagi. Sudah ada Mas Hairul Fahmi, pengamat militer. Selamat pagi, Mas Fahmi. Selamat pagi. Pagi, Mas. Dan juga sudah hadir juga ada Laksda TNI Purnawilan Ahmad Jamaludin, anggota Dewan Pakar Timnas Anies Mohaimin. Pak Jamal, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga sudah terhubung melalui sambungan Zoom bersama kami ada Dahadil Simanjuntak, Wakil Direktur Juru Bicara TKN Prabowo Gibran, dan juga Ahmad Baidowi, Juru Bicara TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Maria, Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Daniel. Ya pagi, saya langsung mau ke Mas Fahmi terlebih dahulu lah. Ya. Kalau kita melihat tema besok pertahanan keamanan, hubungan internasional dan juga geopolitik. Nah, paling tidak secara substansi gitu ya, apa yang diharapkan akan dibahas dari segi gagasan dan juga kebijakan dari ketiga capres tersebut, Mas Fahmi? Ya, mungkin akan lebih banyak didominasi ini ya. Isu pertahanan gitu ya, karena ini yang belakangan ini memang sedang jadi topik hangat juga. Nah, kita ingin tahu gagasan-gagasan para capres ini, terutama terkait dengan desain pembangunan postur pertahanan, terus kemudian hal-hal yang menjadi turunannya lah, soal modernisasi alutsista, soal bagaimana misalnya juga yang mungkin belum banyak disinggung soal pertahanan nirmiliter yang sifatnya soft defense lah begitu ya. Ini hal-hal yang penting untuk dilihat karena supaya jelas juga ya bahwa anggaran misalnya anggaran pertahanan itu bukan hanya digunakan untuk belanja alutsista tapi juga untuk hal-hal yang berkaitan dengan soft defense ya, atau hal yang berkaitan dengan pertahanan nirmiliter. Jadi juga kan anggaran ini ya? Iya, karena kemarin kan ada pertanyaan dari cawapres kubu paslon 1 kan, misalnya soal ngapain belanja pertahanan kalau nggak lagi perang gitu kan? Iya, nggak ada perang. Padahal ya itu tadi pertahanan nirmiliter itu adalah untuk memperkuat daya tahan kita sebagai bangsa. Oke, kalau misalnya kita bicara soal pertahanan, PR yang masih besar buat Indonesia apa? Apakah dari anggarannya, strukturnya, pengalokasiannya, atau apanya? Semuanya. Jadi ini makanya kita kan perlu prioritaskan ya. Artinya komitmen dimulai dengan ketersediaan anggaran lah ya. Ketersediaan anggaran yang memadai itu penting supaya kemudian mau ngapain aja bisa gitu loh. Paling tidak itu lebih leluasa lah gitu. Oke. Artinya amunisi mengenai tema debat besok harus kemudian juga dilontarkan oleh ketiga capres begitu. Oh ya, betul. Cuman kan debatnya nggak seru kalau kita diskusikan lebih awal di meskipun kita nggak ada bocoran ya dari KPU, saya belum tahu juga pertanyaan panelisnya apa, kita nggak tahu ya. Tapi kan mereka harus sudah siap gitu. Nah, kalau gitu kita coba tanya dulu ke paslon nomor urut 1 nih, Pak Anies, besok akan seperti apa kemudian mendalami tema debat, karena kita tahu juga entah diuntungkan atau dirugikan Pak Prabowo Subianto nampak menguasai tema debat dengan jabatan saat ini sebagai Menhan begitu. Baik, terima kasih Mbak Maria ya. Sebetulnya posisi sekarang ini bagi Anies menguntungkan karena dianggap sebagai underdog. Gitu kan. Sebagai underdog tuh ya boleh bicara apa saja gitu istilahnya ya. Tapi kami dari tim kami sesuai dengan misi yang disampaikan oleh Pak Anies, ya kita akan memperkuat sistem pertahanan dan peran kita di masyarakat global. Tapi semuanya itu dikemas dalam untuk kepentingan nasional dan perdamaian dunia. Nah, bagaimana tentang isinya nanti mau diapakan, itu ya nanti pas debat itu pasti akan disampaikan oleh Pak Anies. Gaya komunikasi masih akan tetap sama, berada di posisi perubahan, artinya akan mengkritisi kinerja pemerintahan. Dalam hal ini Pak Prabowo juga sebagai Menhan? Ya, sesuai dengan tagline-nya perubahan. Perubahan itu ada 4 kan Mbak. Yang sudah ada dievaluasi. Kalau bagus diteruskan. Kemudian kalau yang tidak bagus diperbaiki. Kalau memang tidak bermanfaat diganti. Yang keempat yang baru. Gitu. Jadi ini semuanya udah ada. Apa kebijakan tentang pertahanan kita sudah dievaluasi. Sekarang bagaimana sistem pertahanan kita dievaluasi. Apakah MEF ini masih relevan atau tidak, sudah dievaluasi. Bagaimana nanti ke depan perancangan postur pertahanan kita menghadapi ancaman atau perkembangan lingkungan strategis yang terbaru, kita sudah
hadapi. Tapi ya itu tadi kembali lagi. Ya kita bicara tadi mumpung Pak Jamal mention soal ancaman. Maksudnya dari statement Caimin itu apa? Ngapain kita beli alat-alat kalau misalnya dalam kondisi perang? Itu kan akhirnya memantik diskusi juga kan? Ya. Jadi gini, kalau kita lihat video utuhnya gitu ya, Caimin itu bicara dalam konteks di pertanian, dalam diskusi dengan para petani. Jadi apa yang disampaikan itu bukan masalah membeli alatnya. Kalau kita membeli alat dengan hutang terus-menerus, untuk apa? Kan lebih baik hutang ini digunakan untuk tadi pertanian sehingga ketahanan pangan kita akan bagus gitu ya. Ketahanan pangan kita bagus. Kalau sekarang ini kan kita sudah tahu beras kita impor terus. Jadinya mahal, pupuk impor dan sebagainya. Tapi bukan berarti bahwa Caimin bilang bahwa nggak perlu pertahanan, enggak. Itu kan prioritas. Sekali lagi disampaikan oleh Pak Fahmi tadi, karena anggaran limited harus ada prioritas-prioritas. Bukan berarti bahwa pembelian alutsista itu nggak penting karena ada doktrin. Tapi bukan prioritas artinya menurut Caimin? Enggak, prioritas itu kan banyak. Ya, yang disoroti bukan prioritas membeli alatnya, tapi kalau membeli alat dengan hutang yang begitu banyak, kan itu harus ada prioritas yang lain. Oke, persoalan hutang berarti di sini. Ya, tekannya di hutang. Oke, baik. Nanti saya balik lagi ke Pak Jamal. Saya ke Bang Daniel dulu, Bang. Dalam hal ini, dalam debat ini, apa yang ingin di-highlight oleh paslon nomor urut 2, dalam hal ini Pak Prabowo Subianto, terutama dalam isu-isu yang akan diangkat oleh KPU besok? Pertama tentu terkait dengan pertahanan, Pak Prabowo selama ini engage dengan isu tersebut, menangani isu tersebut secara operasionalistik. Beliau paham betul, secara teoritik beliau mendalami. Kemudian yang kedua, Pak Prabowo juga sejak berkarir di Indonesia dalam hal ini, sejak masuk Taruna Akmil, kemudian mengabdi sebagai perwira militer, itu yang beliau dalami. Jadi hampir seluruh hidup beliau dedikasikan untuk bangsa dan negara melalui pertahanan negara. Nah, artinya ini embedded begitu dengan Pak Prabowo. Itu pertama tentu. Kemudian kedua, tapi terus terang Pak Prabowo memang harus tetap mempersiapkan, dan beliau melakukan itu menghadapi debat kali ini, termasuk misalnya berdiskusi dengan banyak pihak, yaitu pihak-pihak yang memahami dan mengkritisi terkait dengan isu pertahanan, hubungan luar negeri, keamanan, dan sebagainya. Nah, kami harus akui ada misalnya kesulitan Pak Prabowo karena ini nanti akan banyak isu pertahanan, adalah beliau banyak tahu. Nah, terkait dengan banyak tahu ini ada istilahnya ada rahasia negara, ada kepentingan nasional yang harus juga beliau jaga tanpa harus diungkap. Kenapa? Karena itu tadi, ini kepentingan nasional, ini terkait dengan pertahanan kita. Jangan sampai kemudian karena kepentingan elektoral kemudian ini berdampak buruk terhadap masa depan pertahanan Indonesia. Kemudian efek deterrence kita dan sebagai efek gentar kita terhadap negara-negara lain itu akan tetap dijaga oleh Pak Prabowo. Dan itu kelemahan dan kekuatan kami yang dalam posisi menjaga isu pertahanan ini menjadi isu bersama, bukan sekedar isu elektoral. Nah, itulah yang mengkhawatirkan Pak Prabowo di satu sisi, kalau kemudian isu pertahanan yang seharusnya menjadi isu bersama, kemudian harus dijaga wibawa Indonesia di luar negeri, jangan sampai karena kompetisi elektoral ini dikorbankan. Jadi banyak hal lah, misalnya terkait dengan strategi atau eksistensi alutsista kita, kemudian misalnya terkait dengan strategi diplomasi kita dan sebagainya, yang sifatnya tentu ya, ada beberapa hal itu adalah rahasia dan sebagainya. Nah, jadi kami tentu berharap isu pertahanan ini menjadi isu yang tidak
hanya sekedar bertujuan elektoral, tapi juga punya tujuan untuk menjaga Indonesia secara bersama, punya komitmen bersama untuk mendorong pertahanan Indonesia yang lebih maju dan lebih kuat. Kira-kira begitu, Mas. Mas Awi terlebih dahulu ya. Mas Awi menjawab soal isu pertahanan yang ingin di-highlight dari paslon nomor urut 3 apa? Apa mungkin yang berbeda ya dari 1 dan juga 2? Ya tentu kami memiliki diferensiasi ya dengan pasangan nomor urut 1 dan 2. Besok ada 3 tema utama, pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik. Nah, kami mulai dulu dengan tema tentang pertahanan. Tentu yang kita butuhkan adalah memperkuat sistem pertahanan kita dalam rangka pencegahan antisipasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari yang mengganggu kedaulatan negara kita, sehingga penguatan terhadap alutsista kita itu terus dimaksimalkan. Tentu salah satunya dengan memodernisasi alutsista pertahanan alutsista kita supaya tidak kalah dengan negara-negara lain. Nah, orientasi kami modernisasi itu adalah tentu mencari, membeli, memproduksi terhadap alutsista yang baru. Kalaupun kita membeli dari luar itu bukan yang bekas. Kalaupun harus mengimpor, jangan yang bekas. Karena selama ini kebiasaan dari kita adalah mengimpor yang bekas-bekas. Asalkan budget disesuaikan dengan budget APBN-nya dan membeli tanpa melalui makelar, ya insya Allah masih bisa terjangkau. Yang berikutnya adalah bagaimana penguatan industri dalam negeri terkait industri pertahanan kita. Apa yang dilakukan oleh teman-teman PT Pindad itu sebenarnya sudah memiliki kemampuan baik dalam aspek pembuatan alutsista sejenis Panzer Anwa misalkan, dan juga akan diuji coba juga membuat tank dan senjata, bahkan diekspor juga. Itu menunjukkan bahwa karya anak negeri itu tidak kalah saing dengan karya-karya dari luar negeri. Maka dari itu penguatan industri pertahanan dalam negeri juga menjadi salah satu visi dan misi dari pasangan Ganjar Mahfud. Oke. Baik, itu soal pertahanan ya. Ada 2 yang kita bahas mungkin setelah ini, kita harus jeda. Tadi soal utang, kemudian pembelian alutsista bekas. Nah, kita akan bahas lebih lanjut, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, kita lanjutkan diskusi pemirsa. Tadi nampak seru, ada 2 hal yang menjadi topik utama dari ketiga paslon ini, terutama adalah mengenai hutang dan juga kemudian modernisasi alutsista. Dalam hal ini adalah pembelian alutsista bekasnya. Tadi juga sempat disinggung nih oleh paslon nomor urut 3. Tapi kan begini ya Mas Awi ya, sempat disinggung juga oleh Pak Ganjar mengenai pembelian alutsista pesawat Emirates bekas dari Qatar, dan tapi saat ini kan sedang ditunda. Apakah ini nanti juga akan dibahas ulang dalam debat besok oleh Pak Ganjar? Atau ada amunisi lain? Kita tidak bisa memastikan dulu ya, setidaknya kalau disampaikan sekarang kan bukan menjadi kejutan, tetapi isu-isu mengenai pertahanan alutsista yang berkembang dalam 5 tahun terakhir itu tentu akan menjadi salah satu bahasan yang menarik dan juga menjadi konfirmasi yang harus dilakukan terhadap capres-capres yang lain. Nah, kita tidak tendensius terhadap capres manapun, tetapi kita berbicara dalam konteks pemerintahan Indonesia, dalam konteks negara kita, bahwa dalam mengkalkulasikan mata anggaran untuk kebutuhan alutsista guna memperkuat sistem pertahanan kita, itu harus cermat dan juga terkait dengan kebutuhan-kebutuhan apa yang sekiranya ideal dan juga cocok bagi penguatan pertahanan di Indonesia. Sekali lagi, tentu tidak hanya fokus pada alutsista bekas tersebut yang akan diimpor, tetapi juga bicara kebijakan pertahanan secara umum. Saya kira itu lebih penting ya, supaya tidak terkesan tendensius terhadap calon-calon tertentu. Yang dibicarakan adalah bagaimana kebijakan pemerintah, kebijakan negara kita ini terhadap penguatan alutsista ke depan guna memperkuat sistem pertahanan kita. Apalagi ke depan dengan kecanggihan teknologi informasi,
kebutuhan terhadap alat alutsista itu kan juga bisa menyesuaikan dengan budget yang minimal. Contoh, kalau kita melihat gejolak yang ada di Timur Tengah hari ini, yang sering menjadikan alat untuk serang menyerang itu kan sudah menggunakan teknologi drone, bukan lagi alat alutsista yang berupa berat-berat, tetapi cukup menggunakan drone itu bisa menghancurkan beberapa bangunan, dan itu harus diantisipasi. Apakah nanti dengan pertahanan cybernya, terus seperti apa yang kita miliki, setidaknya kecanggihan teknologi itu juga harus dipadukan untuk memperkuat sistem pertahanan kita. Oke, nah kalau gitu langsung saya mau ke Bang Daniel. Bang Daniel, jadi bagaimana? Apakah juga siap dengan berbagai nanti serangan evaluasi yang akan dilontarkan kepada Pak Prabowo dari dua paslon lain? Tentu sangat siap ya Pak Prabowo, karena paham dinamika ancamannya, paham masalahnya, dan tahu solusinya. Nah, jadi beliau sangat siap dan paham kondisi, sehingga tentu beliau tidak sembarangan ngomong, tidak sembarangan berpendapat, karena tadi paham ancaman-ancaman dan apa solusi yang harus dilakukan. Itu pertama, Mbak. Kemudian yang kedua, terkait tadi terlepas sudah ditunda pembelian rencana pembelian Miraj 2000 -5 bekas bahasanya, kalau dalam bahasa kami ad interim itu. Jadi beberapa 2 hari yang lalu saya di forum yang sama di sini untuk menanggapi pembicaraan Pak Ganjar yang menyebut ngapain beli yang bekas. Saya pada saat itu bersama dengan Pak Andika di forum TV One. Justru argumentasi Pak Andika itu sama dengan argumentasi Pak Prabowo, karena Pak Andika paham betul kondisi, paham betul ancaman, sehingga tidak ada statement seperti Pak Ganjar. Sayangnya statement Pak Andika itu atau apa yang dipahami oleh Pak Andika itu mungkin belum diserap oleh Pak Ganjar, yang terus terang tentu berjarak dengan dinamika ancaman, berjarak dengan isu-isu pertahanan. Makanya selalu kami bilang bahwasannya sama dengan kemarin pendapatnya Pak Andika Perkasa, wakil TPN Pak Ganjar, bahwasannya ini adalah pesawat ad interim untuk mengisi kekosongan sementara kita menunggu kedatangan Rafale atau pesawat yang baru dari Perancis yang namanya Rafale Dassault Aviation itu. Kalau kita tidak mengisi kekosongan dan cari pesawat yang ready, apa yang harus kita lakukan? Kita akan membiarkan wilayah udara kita itu rendah kekuatannya. Namun kan kembangkan seolah-olah kita mau beli pesawat bekas yang kualitasnya rendah. Tidak ada satupun negara yang mau beli pesawat bekas. Tapi kita mencari yang terbaik. Kemudian untuk menutupi kekosongan itu. Nah, pilihan yang artinya terbaik terpaksa dalam hal ini ya, memang ya, tersedia dan paling bagus dan kompatibel dengan Rafale itu adalah Miraj. Dan itu juga pendapatnya Pak Andika kemarin menjelaskan itu. Jadi itu tadi yang saya sebutkan, jangan sampai isu pertahanan yang sensitif itu sekedar dimaknai sebagai isu elektoral, menggunakan tadi demi elektoral, kemudian mengabaikan kepentingan nasional yang sesungguhnya. Itu pertama. Oke, baik, Bang Daniel. Oke, Bang Daniel, saya mau ke Pak Jamal dulu. Pak Jamal, apa tadi sudah dijelaskan oleh Bang Daniel ya soal isu pembelian alutsista bekas. Pak Jamal juga pasti sangat paham ya soal ini gitu. Dan bagaimana positioning Amin ketika kita bicara soal alutsista bekas itu tadi? Sesuai dengan misinya Pak Amin kan memperkuat sistem pertahanan. Salah satu yang ingin disampaikan adalah membangun angkatan darat yang adaptif dan fleksibel terhadap ancaman. Kemudian menjadikan Navy, angkatan laut sebagai Blue Water Navy atau minimal Green Water Navy. Nah, kemudian angkatan udara yang terotomatisasi sehingga dia bisa menghasilkan keunggulan udara. Ya, nah saya dengan Mas Awi setuju memang ya pembelian itu seyogyanya memang harus baru. Kenapa?
karena dari pengalaman TNI selama ini accident itu yang terjadi mayoritas adalah alat-alat yang sudah berumur tua. Ya, pesawat, kapal itu tidak bisa kita nafikan. Jadi kalau mengkritisi kebijakan pertahanan tidak mesti harus diterjemahkan sebagai untuk elektoral. Tidak mesti itu. Kita mau what's next di 5 tahun mendatang. Apa yang bisa kita perbaiki dari yang ada sekarang? Itu yang kita. Jadi saya setuju alat bekas itu memang seyogyanya dihindari. Tapi kalau kondisi yang tadi saya Bang Daniel ya, sambil menunggu Rafale belum siap ya untuk memenuhi apa kekosongan itu ya harus ada terlebih dahulu. Setuju saya, setuju itu. Tapi pertanyaannya kan itu pesawat juga datangnya tidak hari ini dibeli besok datang, enggak. Tetap aja pakai proses. Setahu saya kalau 2026 kalau nggak salah. Kalau menunggu 2026 kan ya jaraknya ke Rafale datang juga nggak terlalu jauh lah ya. Tapi satu lagi yang ini kalau kita membeli barang tanda petik ya bekas itu, seyogyanya barangnya itu ya sama dengan yang sudah kita punyai. Kalau dalam hal ini? Enggak. Kalau Mirage itu kan teknologi. Kalau dengan Rafale iya. Tapi kan yang kita punyai bukan teknologi Perancis sekarang ini. Yang kalau mau kesiapan ya, ini bilang kesiapan itu ada 3, kesiapan materialnya, kesiapan latihannya, kesiapan personilnya. Kalau dari sisi kesiapan personilnya, pilot-pilot kita sudah terbiasa dengan Sukhoi, dengan F-16. Oke. Itu. Oke. Nanti saya ke Mas Fahmi ya, menjawab soal utang dan juga alutsista bekas tadi. Tapi kami jeda dulu ya Mas ya, Bapak-Bapak, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, dan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita langsung lanjut lagi perbincangan. Saya langsung ke Mas Fahmi. Mas Fahmi melihat apa yang tadi sudah disampaikan oleh setiap tim ses paslon gitu ya. Ketika soal utang dan juga alutsista bekas, bagaimana perspektifnya Mas Fahmi? Kalau alutsista bekas itu kan ya seperti disampaikan tadi oleh Bang Daniel juga ya. Saya sepakat bahwa kita sedang mengalami kesenjangan kan gitu, kesenjangan antara kondisi faktual kita dengan kebutuhan untuk membangun pertahanan yang kuat. Jadi sebenarnya kita tidak menginginkan ada momen di mana pertahanan kita menjadi lemah karena alutsista kita tidak lagi memadai, tua, usang gitu ya. Nah, sehingga kemudian harus dicari cara untuk menutup kesenjangan itu, gap itu ya. Nah, masalahnya idealnya baru, tapi kan ada situasi tadi kita anggaran kita juga terbatas, sementara tadi kesenjangan harus ditutup, celahnya harus ditutup. Terus opsinya kemudian kan ada beberapa opsi, salah satunya bekas, opsi lain adalah retrofit misalnya seperti itu ya. Retrofit tadi juga sudah kita obrolkan dengan Pak Jamal. Retrofit itu kan kadang-kadang tidak mengurangi tidak menambah ininya ya, tidak menambah kemampuannya gitu ya, tidak menambah kemampuannya, juga belum tentu juga bisa memperpanjang usia pakainya gitu ya, masa pakainya. Nah, akhirnya kan bekas ini digunakan. Nah, masalahnya kenapa kemudian Mirage? Nah, Mirage ini kan mungkin ini saya tidak terlibat dalam proses negosiasinya, proses ininya ya. Tapi dugaan saya mungkin Mirage itu dipilih karena mungkin yang lain belum ready lah, katakan tidak dalam kondisi siap dibeli gitu ya. Tapi kan karena ada jeda waktu juga Mas, apa yang disampaikan Pak Jamal. Kalau bisa beli saat ini ya nggak mungkin juga datang hari ini. Oh betul, gitu. Tapi kan kesenjangannya kan juga ini kan selisih 2 tahun lah ya. Kalau 2000 beli 2000 sekarang kemudian datang 2026, memang tidak tidak jauh jaraknya, tapi kan tetap aja itu kesenjangan gitu loh. Tetap aja itu gap. Nah, terus kenapa Mirage? Idealnya kan ini selaras dengan yang sudah ada ya, dengan alutsista yang sudah ada, yang sudah kita miliki.
Nah, kenapa kemudian miras? Ya bisa saja yang ready mungkin hanya itu. Apalagi kita tahu ini kan di beberapa kawasan, terutama di Eropa, Rusia, Ukraina sedang konflik, dan itu tentunya mungkin negara-negara Eropa yang mungkin juga punya misalnya yang sebenarnya mungkin bisa ditawarkan ke Indonesia, akhirnya menahan kan, menahan, dan kita pilih miras akhirnya. Oke, kalau untuk substansi tentu kita akan tunggulah ya surprise-surprise yang akan ditampilkan oleh ketiga capres ini. Tapi saya ingin ke Mas Awi. Mas Awi, kalau kita berbicara mengenai gaya komunikasi yang akan ditampilkan oleh Pak Ganjar di panggung debat esok gitu ya, apakah masih sama seperti kemarin begitu ya, nampak bercerita begitu ya, atau justru akan tampil lebih menyerang? Ya Pak Ganjar, stylenya Pak Ganjar itu kan memang begitu. Beliau kan bukan orang yang ingin mencari permusuhan ya. Sebagaimana tema kami perbaikan, ya ini kelanjutan dari program yang sudah ada tentu dengan memperbaiki yang kurang-kurang. Nah, style yang dimiliki Pak Ganjar itu kan ya Ganjar style gitu. Kan kita tidak perlu untuk menyerang orang gitu. Tetapi kalau mengkritisi sebuah kebijakan, mengkritisi sebuah rencana, itu kan jangan dimaknai menyerang personal. Yang berikutnya kami ingin mengingatkan juga bahwa dalam debat besok itu tidak hanya soal pertahanan, tetapi ada sisi lain seperti keamanan, hubungan internasional, geopolitik. Itu juga tidak kalah pentingnya, dan saya kira debat besok sesuai dengan durasinya itu akan diisi oleh semua tema itu. Setidaknya soal isu pertahanan mungkin akan dibahas di awal, dan selebihnya dengan tema-tema yang lain untuk tidak dilupakan. Dan KPU kan sudah menyiapkan dengan panelis yang sudah ada, tentu dengan tema-tema yang sudah ditentukan oleh KPU, tidak hanya pada sektor pertahanan. Oke, baik. Saya geser ke Bang Dhanil. Bagaimana dengan Pak Prabowo? Pertanyaan yang sama, Bang Dhanil. Pak Prabowo, beliau akan tetap menyampaikan ide dan gagasan besar terkait dengan pertahanan, kemudian hubungan internasional atau hubungan luar negeri, geopolitik dan geostrategis, termasuk terkait dengan keamanan. Jadi Pak Prabowo akan fokus sharing dan menyampaikan gagasan besar yang akan beliau lakukan atau kebijakan yang akan beliau lakukan pada saat nanti menjadi Presiden Republik Indonesia. Kemudian yang kedua tentu berbeda dengan capres lain, Pak Prabowo sudah memulai dan sudah melakukan. Nah, tentu orang yang sudah bekerja itu adalah objek kritik, dan itu kita pahami. Namun kelebihannya tentu beliau beberapa langkah sudah di depan memulai, dan beberapa langkah jauh meninggalkan capres yang lain terkait dengan pemahaman masalah dan rangkaian kebijakan yang sudah dimulai. Jadi yang jelas Pak Prabowo akan bicara sangat aplikatif, dan di sisi lain tentu juga Pak Prabowo sangat menguasai teoritik dan konsep pertahanan, keamanan, kemudian geopolitik dan geostrategis maupun hubungan luar negeri. Oke, kalau Anda anggap tadi sangat menguasai, bahkan juga akan lebih aplikatif, artinya akan tampil lebih agresif besok? Pak Prabowo akan tetap tampil seperti biasa. Yang seperti Anda lihat, beliau akan berdebat bila harus berdebat, kemudian akan menjelaskan apabila harus menjelaskan, akan bercanda apabila harus bercanda. Jadi proporsional, Mbak. Oke, baik. Tadi Pak Jamal, gimana dengan Pak Anies? Kalau Pak Anies kan memang stylenya begitu ya, seorang teknokrat gitu. Tapi perlu diketahui Pak Anies ini sarjana politik loh ya. Jadi pemahaman tentang geopolitik beliau sangat paham banget. Dan yang lain, isu yang lain kan tidak hanya pertahanan. Oke lah, kami senang Pak Anies dianggap underdog di bidang pertahanan. Tapi ia akan membuat kejutan gitu dengan siap juga ya? Siap membuat berdebat kejutan. dengan Pak Prabowo ya, siap Mas berdebat ya. Bukan berdebat ya, siap adu argumentasi. Tapi di bidang-bidang lain, geopolitik, di bidang hubungan internasional, di bidang globalisasi terkait dengan PMI dan sebagainya, beliau sangat siap.
Oke, baik. Kan mungkin pernah waktu beliau jadi moderator dulu di debat presiden, kan kita bisa melihat rekam jejaknya. Baik, terima kasih Pak Jamal. Mas Fahmi terima kasih, Mas Awi juga terima kasih, Bang Daniel juga terima kasih. Sama-sama. Jadi kita sama-sama nantikan ya bagaimana performa dari capres-capres ini di debat KPU besok, berlangsung besok. Dan Anda juga jangan lupa untuk menyaksikannya mulai pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat di TVN. Nanti saya yang siaran sama Caca. Saksikan Bayu akan tampil bersama dengan Caca Anissa. Kalau gitu terima kasih banyak Bapak-Bapak atas diskusinya pagi hari ini. Apa kabar Indonesia pagi, salam sehat untuk semuanya.